Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Rahmadani Herman dari kelas C dengan NIM 21305502021 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irma SKM MKes. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal saya yaitu pengaruh aktivitas fisik terhadap resiko obesitas pada usia dewasa. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut yaitu Indonesia mengalami peningkatan jumlah penderita obesitas setiap tahunnya. Faktor resiko dan komplikasi yang ditimbulkan obesitas dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan obesitas adalah semakin menurunnya tingkat aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Adapun judul dan tujuan jurnal tersebut yaitu judulnya pengaruh aktivitas fisik terhadap risiko obesitas pada usia dewasa dan tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh tingkat aktivitas fisik terhadap risiko terjadinya obesitas. Adapun metode dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini menggunakan metode case control, pengumpulan sampel dilakukan dengan teknik purpose sampling. Populasi penelitian ini adalah masyarakat usia dewasa muda di Surabaya Selatan. Sampel penelitian berjumlah 97 orang di kelompok usia dewasa dengan obesitas dan 97 kelompok usia dewasa non-obesitas. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai Juli 2018 di daerah Surabaya Selatan dengan cara membagikan kuesioner pada kelompok. Kuesioner yang diberikan menggunakan Global Physical Activity Questionnaire. Adapun hasil penelitian jurnal tersebut, yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan Juli 2018 di daerah Surabaya Selatan. Pada tabel 1, distribusi frekuensi jenis kelamin dan usia pada kedua kelompok. Di sini karakteristiknya subjek penelitian mengambil sampel penelitian atau responden dilakukan pada saat pengisian sampel penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Seluruh responden merupakan usia dewasa dengan dengan usia 26 sampai 45 tahun. Berkategori jenis kelamin dibedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Distribusi responden menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel tersebut. Di sini menunjukkan seluruh responden merupakan kelompok dewasa. Jumlah responden yang mengalami obesitas itu ada di sini berkategori obesitas dan non-obesitas. Terus pada laki-laki yang mengalami obesitas itu sebanyak 31 orang dan non-obesitas itu sebanyak 27 orang. Terus pada perempuan yang mengalami obesitas itu ada 66 orang dan non-obesitas itu terdapat 72 orang. Jadi usia 26 sampai 45 tahun, total keseluruhan dari yang mengalami obesitas yaitu 97 orang dan non-obesitas itu terdapat 99 orang. Terus di tabel kedua itu di sini distribusi kategori indeks massa tubuh pada responden. Di sini yang berkategori obesitas 1 itu sebesar 68 orang dan obesitas 2 itu sebesar 29 orang. Yang non-obesitas itu berjumlah yang kategori kurus itu sebesar 21 orang. Terus yang berkategori normal itu sebesar 63 orang dan yang berkategori berat badan lebih itu
sebanyak 15 orang. Jadi di sini total keseluruhan yang mengalami obesitas itu ada 97 orang dan total non obesitas itu ada 99 orang. Di sini penggolongan indeks massa tubuh atau IMT diperoleh dari perhitungan yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Setelah didapatkan hasilnya maka dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok yaitu kurus, normal, berat badan lebih, obesitas 1 dan obesitas 2. Adapun hasil perbedaan aktivitas fisik pada kelompok responden obesitas dan non-obesitas. Kuesioner yang telah dijawab oleh responden akan dilakukan penilaian dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria tingkat aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik rendah, sedang, dan tinggi. Setelah itu dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan uji chi-square untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat aktivitas fisik antara kelompok obesitas dan non-obesitas. Di sini tabelnya pada hasil kuesioner menunjukkan pada kelompok obesitas. Di sini didapatkan aktivitas rendah sebesar 58 orang. Terus sedang itu yang mengalami obesitas itu terdapat 37 orang. Terus dan aktivitas tinggi, aktivitas fisik yang tinggi itu yang obesitas terdapat 2 orang. Pada kelompok non-obesitas didapatkan aktivitas fisik rendah terdapat 40 orang. Terus aktivitas fisik sedang yang mengalami non-obesitas itu terdapat 56 orang dan aktivitas fisik tinggi yang mengalami non-obesitas itu terdapat 3 orang. Jadi total keseluruhan yaitu obesitas terdapat 97 orang dan non-obesitas terdapat 99 orang. Jadi analisis dengan uji chi-square itu digunakan untuk melihat adanya perbedaan aktivitas fisik antara kelompok obesitas dengan non-obesitas pada usia dewasa yang menunjukkan nilai p-value sama dengan 0,025 atau P lebih atau P kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat aktivitas fisik yang signifikan antara kelompok obesitas dan non-obesitas pada usia dewasa. Adapun pembahasan dari jurnal tersebut yaitu jumlah responden pada penelitian berjumlah 196 orang berusia dewasa pada 26 atau 26 sampai 45 tahun yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu obesitas dan non-obesitas. Pada penelitian ini responden perempuan memiliki angka yang terbesar pada kedua kelompok yang dibandingkan dengan responden laki-laki yaitu berkisar antara 70% pada masing-masing kelompok. Pada kategori IMT itu kelompok obesitas memiliki angka terbesar pada kategori obesitas 1 dan kelompok non-obesitas terletak pada kategori berat badan normal yaitu 63,6%. Kelompok obesitas, tingkat aktivitas fisik tertinggi terdapat pada kriteria aktivitas rendah, yaitu 59,8%, sedangkan pada kelompok non-obesitas, tingkat aktivitas fisik tertinggi terdapat pada aktivitas sedang, yaitu 56,6%.
Adapun indeks massa tubuh atau IMT pada responden menunjukkan tingginya jumlah obesitas dibandingkan dengan obesitas 2. Hal ini membuktikan terjadinya tren peningkatan berat badan terutama pada negara berkembang. Jika hal ini terus berlanjut, maka diperkirakan akan meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, dan beban ekonomi. Adapun hasil penelitian yang memperlihatkan kelompok obesitas memiliki aktivitas fisik yang lebih rendah dibandingkan non-obesitas. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang dengan obesitas sering menghabiskan waktu dengan kegiatan yang ringan atau sedentary life. Perilaku ini dapat dikaitkan dengan gangguan metabolik, jantung, pernapasan, hingga kanker. Pencegahan penambahan berat badan dibutuhkan untuk mengurangi faktor risiko timbulnya penyakit dengan meningkatkan aktivitas dan mengurangi asupan yang berlebihan. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu tingkat aktivitas fisik yang dilakukan pada kelompok obesitas dan non-obesitas menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini memungkinkan penurunan aktivitas fisik pada obesitas akan memberikan pengaruh bagi kesehatan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah lingkup wilayah pengambilan sampel yang terbatas pada daerah Surabaya Selatan. Sedangkan kelebihannya adalah banyaknya jumlah responden yang ikut dalam penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.